Ratusan pesohor baik artis maupun tokoh ikut meramaikan pesta demokrasi dengan turut serta dalam pemilu 2024. Namun, ketenaran di tengah masyarakat tidak serta-merta membuat mereka bisa lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Ada yang tidak lolos karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen, ada juga yang tidak lolos karena tidak cukup suara meski ia seorang pesohor ataupun tokoh publik. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena pesohor itu kurang mengenalkan diri ke konstituen? Mengapa pula pesohor ini justru kalah perolehan suaranya dari orang biasa-biasa saja? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa, ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga ada caleg Dapil DKI Jakarta 3 yaitu ada Mbak Syahril Tanzil yang juga merupakan Ketua DPP PSI, dan juga ada komedian Bedu alias Harapdu, caleg DKI Jakarta 2 dari Gerindra. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama saya ingin ke Prof. Burhanuddin Muhtadi terlebih dahulu. Banyak tokoh politik yang sudah terkenal, tokoh entertain yang sudah terkenal, atau orang yang sudah malang melintang baik itu terkenal di sosial media ataupun juga terkenal di media massa, ada yang tidak lolos untuk maju melangkah menjadi wakil rakyat. Fenomena apa ini? Apakah memang mereka mungkin kurang memperkenalkan diri ke konstituen atau memang ya lagi kurang beruntung aja? Saya sudah pernah melakukan studi ya berkaitan dengan terpilihnya caleg DPR RI, dan dari sekian banyak variabel yang secara signifikan menjelaskan mengapa seorang caleg lolos adalah popularitas, tingkat kedikenalan. Karena orang nggak mungkin milih kalau tidak kenal. Nah, kenal di sini adalah dikenal di dapil masing-masing. Jadi ada banyak caleg yang merasa dikenal di ibu kota, tetapi ketika bertarung di dapilnya sendiri itu tidak lantas dikenal oleh konstituen di dapil yang bersangkutan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kita perlu uji di dapil yang bersangkutan si pesohor tadi memiliki tingkat kedikenalan yang baik atau tidak, karena dia tidak maju di Jakarta, dia maju di dapilnya masing-masing. Dan pada titik tertentu local champion itu lebih diuntungkan karena mereka berakar dari dapilnya sendiri, punya personal connection dengan dapilnya sendiri, dan meskipun tidak dikenal secara luas, secara nasional, tetapi cukup dikenal di dapilnya sendiri. Dan itu yang lebih menjelaskan mengapa yang bersangkutan lolos ketimbang tidak. Nah, selain faktor kedikenalan, tentu mereka yang kenal harus disukai. Jadi kalau misalnya dikenal tetapi notorious, tidak terlalu disukai, afeksinya negatif, popularitasnya itu tidak ada nilainya secara elektoral. Ada banyak tokoh yang terkenal tetapi tidak disukai. Nah, salah satu sebabnya mungkin karena yang bersangkutan tidak turun langsung ke bawah, atau punya isu negatif yang membuat kedikenalannya itu tidak punya nilai afeksi atau sentimen positif. Jadi dua ini yang paling krusial. Tentu ada faktor lain, Tisha. Di antaranya adalah nomor urut. Ya. Nomor urut, meskipun kita pakai proporsional terbuka, semakin rendah atau semakin kecil nomor urut, semakin besar peluangnya untuk lolos. Kemudian efek partai itu juga krusial. Ya, orang seperti Fahri Hamzah itu orang yang sangat dikenal di dapil NTB 2 di Sumbawa sana karena dia berasal dari sana, tetapi beliau maju dari partai yang kemungkinan besar tidak lolos. Ya, jadi partai ini krusial karena seringkali partai menjadi semacam clue ya buat pemilih sebelum mereka menjatuhkan pilihan ke calegnya. Dan tentu ada variabel lain, salah satunya adalah distrik magnitude. Jadi kalau caleg populer maju di dapil yang alokasi kursinya cuma 3 atau 4, itu lebih kecil peluangnya untuk lolos ketimbang misalnya kalau dia maju di dapil yang distrik magnitude-nya gede, yang misalnya satu dapil 10 kursi yang tersedia. Baik, program. Jadi ada banyak variabel, tetapi dua variabel yang pertama yang paling menentukan mengapa caleg lolos. Dan umumnya caleg pesohor tadi itu tidak dikenal secara baik di tingkat lokal. Dan kalaupun toh dikenal,
itu afeksinya kurang positif. Oke, Prof Burhan. Selain tentu ada variabel lain yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya yang mempengaruhi caleg ini bisa lolos ke Senayan atau tidak. Tapi kita ke Mas Bedu dulu, kita elaborasi dengan Mas Bedu dan juga Mbak Sheryl Tanzil. Mas Bedu ini siapa sih yang nggak kenal sama Mas Bedu? Tapi kita juga ingin tahu pengalaman Mas Bedu. Ini kan belum final ya, Mas Bedu ya. Rekapitulasi masih terus berlangsung. Pengalamannya gimana Mas di lapangan, turun ke masyarakat, bersaing juga dengan mungkin petahana, nama-nama yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Seperti apa Mas Bedu? Oke, kalau saya analisa pemilih saya, kenapa suara saya nggak begitu besar. Satu, karena saya tidak menggunakan nama Bedu. Orang kenal Bedu, tapi nama Harabdu banyak banget yang belum kenal. Artinya, dua pekerjaan saya tetap bersosialisasi untuk memperkenalkan nama Harabdu. Ya, kalau nama Bedu agak sedikit ringan sosialisasinya, tapi dengan nama Harabdu, sama dengan caleg-caleg yang punya nama biasa yang tidak dikenal. Kemudian waktu saya untuk bersosialisasi atau kampanye atau turun ke dapil itu sangat singkat karena saya mendaftar last minute sebagai caleg dari Partai Gerindra itu menjelang DCS harus ditetapkan, harus diserahkan gitu kan. Jadi itu juga yang membuat saya tidak punya waktu turun ke dapil. Kemudian logistik saya juga terbatas karena saya tidak dibiayai oleh partai, saya hanya dibantu oleh beberapa teman dan juga kemampuan saya pribadi. Jadi tidak bisa jor-joran seperti partai-partai yang caleg-caleg yang memang satu incumbent dana dan logistiknya sudah siap, kemudian mereka juga secara akar rumput juga sudah banyak pemilihnya, sudah pernah memilih di periode sebelumnya, itu yang menjadi saingan terberat kita. Kemudian juga seperti kata Pak Prof tadi bahwa ya dapil saya selain dapil neraka juga kursi yang diperlukan cuma 7 gitu kan. Dan itu sudah diisi semua sama incumbent dan ada yang satu partai 2 kursi gitu. Nah itu yang membuat kita harus benar-benar bekerja lebih keras. Jadi artinya saya paham betul bahwa kenapa nama Harabdu belum mendapat mendulang suara yang saya harapkan karena memang nama Harabdu belum begitu dikenal. Ada niatan seperti Bang Komen dan Uya Kuya untuk mendaftarkan pengadilan untuk ganti nama, tapi waktunya nggak cukup. Mas Bedu, karena butuh 3 bulan Mas untuk Bedu, ganti Mas nama. Bedu ini kayaknya gagal memang karena tadi disampaikan ada beberapa faktor. Nggak baru berpotensi lah kita menyebutnya, belum gagal lah gitu Mas Bedu. Kita masih terus menunggu perhitungan suara begitu Mas Bedu ya. Tapi Mas Bedu, tapi Mas Bedu, kalau di dapil Anda yang terpilih yang paling tertinggi sementara ini siapa? Apakah juga bukan sosok orang? Saya. Iya. Di partai saya. Dapil. Maksudnya di Gerindra. Oh dapil, oke. Dapil Pak Nur Hidayatul Wahid dari PKS paling tinggi. Kedua kemudian ada Ibu Ima dari Partai Gerindra, saya. Kemudian ada Uya Kuya di 40.000 untuk saat ini ya. Ada kemudian pokoknya yang saya hitung-hitung yang kemungkinan ya, yang kalau sekarang diputuskan gitu kan ya pasti kemungkinan PKS 2 kursi, mungkin PDIP 1 kursi, PKB, PAN mungkin dapat, Gerindra, ya itulah pokoknya yang saya hitung-hitung kalau sekarang diputuskan kalau sekarang sudah final hasilnya. Mas Bedu, selain faktor nama, kan orang-orang tadi masih asing dengan nama asli ya, orang-orang taunya ya, nama Bedu karena berada di dapil neraka. Kami ingin tahu Mas, ini sudah jor-joran belum secara operasional logistiknya? Ya, dari awal saya tahu bahwa ongkos politik itu mahal. Maka ketika saya dapat penawaran, saya bilang, saya tidak punya dana dan logistik saya terbatas. Oke, kami bantu. Ya udah. Jadi walaupun dibantunya tidak dibantu jor-joran ya. Itu pun ada dana pribadi saya juga yang saya pakai. Ya total gak apa-apa lah, anggap saja ini sebagai pembelajaran, sebagai uang kuliah untuk terjun sebagai seorang politisi. Langsung ke lapangan bagaimana menghadapi konstituen, bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi caleg-caleg yang lain dan bagaimana lapangan, bagaimana situasi perpolitikan di tanah air. Jadi udah saya anggap ini sebagai uang pembelajaran saja. Kalaupun saya tidak dipilih, mudah-mudahan sih terpilih. Mas sampai jual aset ya katanya Mas, bener nggak sih Mas? Nah itu jual aset dulu baru nyalek. Jadi saya jual rumah itu memang bukan untuk nyalek. Ya jual rumah itu untuk kepentingan yang lain, kan sudah beberapa kali saya klarifikasi di beberapa media. Nah kemudian ada sedikit lah sisa duit jual rumah, dari jual rumah
ya saya pakai lah sedikit-sedikit. Masa saya caleg tapi nggak ada balehonya, nggak ada APK-nya. Sampai teman-teman pada nanya, "Duh, lu caleg nggak sih?" Iya. Kok gue nggak lihat baleho lu, nggak lihat banner-banner lu, spanduk-spanduk lu? Iya juga ya. Dan ternyata terbukti setelah saya pakai baleho, ada yang bantu bikinin baleho, ada yang pasang APK, gitu kan. Disitulah tempat-tempat yang saya pasang, saya mendulang suara gitu loh. Jadi banyak, jadi artinya saya kan ambil beberapa sampel C1 yang dari TPS-TPS yang saya bawa gitu kan. Nah itu ternyata benar, ketika saya turun ke jalan, saya memperkenalkan diri saya, di situ banyak saya mendulang suara. Tapi ketika saya nggak datang, nggak kunjungi tempat itu, suara saya 1, 2, 1, 1, 2 gitu, nggak sampai yang lebih dari 5. Sekarang gitu, berapa Mas Bedu? Mas Bedu perolehan suaranya berapa Mas? Kalau si rekap saya masih belum berani musik, tapi kalau dilihat saya baru di angka 8.000 sekian, 8.100 berapa gitu. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau menurut Anda ataupun juga sepengalaman Anda begitu ya, bagaimana Anda melihat fenomena orang yang sudah terkenal tapi tidak lolos? Nah ini kan kita juga tahu kalau PS ini ada beberapa lah orangnya sudah terkenal Andro begitu ya, termasuk Mbak Sheryl juga gitu. Juga itu saya dulu ya. Nah Mbak Sheryl dapil berapa, kemudian suaranya dapatnya berapa, dan gimana pada saat proses kampanyenya sehingga ya sampai sekarang kita masih menunggu hasil sih Mbak Sheryl. Saya di dapil DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Saat ini suara terbesar, thanks God, masih Sis Grace Natali dari PSI. Sis Grace sudah mencapai 40.000 lebih. Di posisi kedua ada Bang Erwin Aksa dari Golkar, dan di posisi ketiganya itu saya lupa ingat, kayaknya PDIP deh. Lalu keempatnya ada PKS. Kalau menurut saya, kalau di PSI sih jelas ya, dengan kedikenalan Sis Grace, ternyata berbanding lurus dengan suara yang didapatkan. Kalau saya sendiri kan saya baru bergabung dengan PSI 1 tahun 1 bulan ya. Kita berusaha ya mendulang suara dengan pemasangan alat peraga kampanye, juga turun ke dapil masing-masing belusukan gitu loh. Saat ini sih saya nggak mau terlalu detail untuk angka, karena gini, saat ini di dapil saya yang saya percaya adalah kantong suara PSI. PSI menjadi posisi partai nomor urut kedua terbesar suaranya di DKI 3. Yang pertama adalah PDIP. Kami masih sudah 4 hari ini Sirekap itu hampir dilihat ya tidak ada pergerakan sama sekali ya. Padahal beberapa kecamatan saya tahu rekapitulasi suaranya sudah selesai, tapi ya pergerakannya memang belum sebagus DKI 2. DKI 2 tuh sepertinya sudah hampir selesai semuanya. Karena kalau kita lihat kan penyebaran suaranya juga sudah gemuk tiap-tiap caleg ya. Kalau di DKI 3 ini memang baru sekitar 50% sekian yang masuk datanya. Jadi kita masih terus masih terus mengawal lah begitu di beberapa kecamatan, dan yang belum selesai juga saya masih keliling antara kecamatan, masih nengok saksi-saksi, masih komunikasi terus gitu. Tapi dari DPP kemarin kita juga udah bergilir, kita sudah mulai datang ke KPU untuk pleno di KPU, karena untuk pleno di KPU itu sudah mulai berjalan untuk dapil luar negeri. Memang yang paling cepat ini sepertinya DKI 2, karena di luar negeri itu kan ada beberapa yang TPS-nya itu sudah dibuka sebelum tanggal 14 Februari. Mbak Sheryl Tanzil, kami juga ingin tahu apakah menurut Anda pribadi sudah sebanding antara perjuangan di lapangan sama suara yang didapat selama masa kampanye? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Mbak Sheryl Tanzil. Mbak Sheryl, kami ingin tahu nih Mbak, curahan hati terdalam dari Mbak Sheryl. Kemarin udah perjuangan habis-habisan, udah ke lapangan ketemu dengan konstituen, kok hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ada tidak Mbak suasana kebatinan ke sana Mbak Sheryl? Saya nggak mau bilang nggak sesuai ekspektasi ya, karena kan tadi saya udah jelaskan masih ada sekitar 48% TPS yang belum masuk dalam Sirekap hasilnya. Dan yang kedua, ini fakta yang juga sudah masuk dalam salah satu penelitian dari indikator politik Indonesia punya Mas Burhan, bahwa serangan fajar itu terjadi gitu loh. Saya beberapa hari sebelum hari pencoblosan, thanks to TV One, saya viral di mana-mana di TikTok dan di sosial media Instagram, dan banyak sekali komen yang masuk ke saya, Mbak Sheryl, saya udah dapat amplop dari 4-5 partai sekeluarga, tapi saya milih Sheryl Tanzil. Yaitu mungkin karena mereka orang yang kebetulan punya smartphone dan bisa punya akses dan kuota untuk membuka sosial media. Jadi saya dibantu di situ. Mereka mengenal seperti apa pribadi saya, seperti apa ide dan gagasan yang saya perjuangkan. Tapi kan
pada akhirnya mereka minoritas ya, karena ketika saya turun ke dapil belusukan, banyak sekali dari calon konstituen saya itu tidak punya smartphone, kalau punya pun ya mereka istilahnya kuotanya biarpet gitu. Jadi agak susah untuk mendapatkan exposure tentang siapa sih Sheryl Tansil. Nah, kalau yang dapat exposure itu mungkin masih bisa memilih dengan hati dan logika, tapi kenyataannya bahwa money politik itu ada dan terjadi. Saya rasa ini ya yang sekarang jadi faktor penentu juga siapa yang menang gitu loh, meskipun ini bukan faktor utama ya, karena beberapa pemilih itu yang sudah masuk dalam kelas kritis, mereka tetap amplopnya diambil, tapi pilihnya tetap di TPS ya sesuai hati dan pilihan mereka secara idealis gitu. Ya. Ini sih kendala-kendala yang saat ini kedepannya kita masih harus jawab bagaimana ini membuat demokrasi kita lebih berkualitas lagi. Ya Mbak Sheryl, tapi kalau dari segi finansial gimana nih jor-jorannya Mbak Sheryl? Kalau kita lihat ya dari segi real, segi tenaga, energi, kita lihat di sosmednya Mbak Sheryl luar biasa, turun begitu ke bawah begitu. Tapi kalau dari segi finansialnya, apakah juga jor-joran atau gimana Mbak Sheryl? Saya mungkin termasuk ya jor-joran versi saya ya, semampu saya, karena PSI ini kan salah satu partai yang secara transparan kita memang membuka open donation, kita mengadakan gala dinner, kita presentasi apa sih ide dan gagasan yang akan diperjuangkan PSI, dan kita membuka rekening resmi partai yang kita daftarkan dalam SIKDK KPU, dan saya memang dibantu oleh DPP, beberapa donatur dari DPP itu saya diberikan gitu loh. Dan kalau misalnya seperti billboard, saya dapat bantuan dari teman-teman alumni saya. Tapi kalau dibandingkan caleg lain, saya rasa saya itu termasuk caleg modal dengkul yang pakainya ya tenaga fisik gitu loh. Karena saya tahu sekali banyak sekali caleg yang tidak pernah turun ke dapil, tapi suaranya jauh lebih besar daripada saya. Dan kalaupun mereka, ada juga caleg-caleg lain yang saya tahu logistiknya lebih besar. Misalnya mereka mengadakan baksos, itu dengan angka jauh di atas saya. Kalau saya sih kemarin berusaha untuk turun ke dapil dan belusukan itu juga persiapan kalau sampai jadi. Saya harus tahu seperti apa sih kondisi konstituen saya, seperti apa sih kondisi realnya gitu loh. Jadi nggak cuma baca dari media massa. Menurut saya menang atau tidak menang di Senayan, tapi kami di PSI, terutama kami caleg-caleg DPP, kami ingin menyumbangkan suara agar perolehan nasional PSI bisa membawa kami ke Senayan gitu. Baik, kita ke Mas Bedu kembali. Mas Bedu, kalau boleh belak-belakan, berapa sebenarnya modal yang sudah dikeluarkan Mas Bedu? Baik itu modal secara uang, mungkin ada jual aset, alat peraga kampanye atau APK termasuk. Berapa Mas Bedu? Saya cuma modal dengkul aja, sama modal otak. Baliho-balihonya itu gimana Mas Bedu tadi bilang baliho? Baliho itu dibantu sama teman saya, kebetulan punya advertising, dan balihonya juga dipasang 3 hari sebelum hari tenang. Bayangin siapa mau lihat, udah gitu sempat nyasar lagi balihonya. Dapil saya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sama luar negeri, tapi dipasangnya ke Jakarta Utara, udah sampai ke Ancol. Nah itu udah lumayan lah, anggap aja ada orang Ancol ntar mau main-main ke Jakarta Pusat gitu kan. Sempat ada nyasar balihonya, ya nggak apa-apa, seru lah itu jadinya gitu kan. Tapi kalau untuk dibilang nominal sih nggak besar lah, nggak cukup besar gitu kan, jauh banget lah, masih bisa terkontrol dan ya. Berapa Mas? Puluhan? Ratusan juta? Miliaran? Oh, nggak sampai ratusan juga, paling masih di, ya mentok paling 100 juta kalau nggak salah saya hitung sih. Soalnya nggak tanpa disadarin ya, karena kan saya waktu sempat bikin turnamen tenis meja, terus bikin senam, kemudian ya kasih bantuan apa namanya, tebus murah kayak gitulah yang masih konvensional kita coba jalanin. Tapi itu sebenarnya sebagai seremonial untuk ketemu sama warga aja sih. Tapi saya datang ke pengajian juga datang, saya berusukan benar-benar ketemu tanpa ada seremonial juga saya lakukan. Ya nggak nyampe lah, paling kurang lebih 100 jutaan. Oke, 100 juta loh Mas Burhan, Prof Burhan, 100 juta untuk orang yang udah terkenal ternyata nggak cukup juga ya. Emang nggak cukup banget. Nggak cukup, jauh dari cukup. Tapi dapat suaranya sekitar 8 ribuan ya tadi Mas Bedu ya, 8 ribuan lumayan ya, suaranya 8 ribuan, budgetnya 100 juta itu lumayan suaranya. Jadi gini Tisa, kita harus bedakan antara politik uang dengan political cost. Jadi kalau ongkos politik berkaitan dengan peningkatan popularitas, sosialisasi, penggunaan APK, dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang tak terhindarkan.
Jadi setiap calon harus menyiapkan ongkos politik, karena politik tidak bisa lepas dari faktor uang, karena apapun memerlukan uang, terutama berkaitan dengan sosialisasi, dan tidak mudah, ya. Jangankan yang tidak melakukan sosialisasi, yang melakukan sosialisasi juga belum mendapatkan garansi untuk terpilih. Nah, yang kedua yang tadi disebut oleh Sheryl adalah politik uang. Nah, politik uang ini secara aturan haram, ya, melanggar hukuman. Tetapi sudah terjadi semacam normalisasi politik uang karena law enforcement-nya sangat lemah. Dan belakangan memang makin meningkat frekuensi politik uang. 2014 waktu saya studi politik uang untuk disertasi saya, saat itu politik uang kita nomor 3 sedunia, hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Pada saat itu tingkat toleransi politik uang itu sekitar 32%. Sekarang yang menganggap politik uang wajar dalam rangka mendapatkan dukungan dengan memberikan uang atau hadiah itu 46,9%, naiknya sangat tajam. Jadi dan sampai ada kabar caleg yang menjual ginjal kan untuk keperluan nyalek, dan lebih dari separuhnya kepake buat politik uang. Jadi ini penyakit ya yang harus kita amputasi dari pemilu kita. Cuma memang salah satu yang turut berkontribusi mengapa politik uang marak adalah sistem proporsional terbuka. Jadi sistem proporsional terbuka ini kan mengasumsikan setiap caleg itu akan bertarung secara habis-habisan melawan teman separtainya. Jadi dalam konteks proporsional terbuka itu tidak terjadi persaingan antar partai. Karena caleg itu merasa berebut untuk memenangkan kursi yang diperoleh oleh partainya. Nah, pada titik itu mereka perlu melakukan diferensiasi kan secara individual dengan teman separtainya. Nah, pada titik itulah uang menjadi senjata. Jadi dua itu saya kira, dan memang setahu saya caleg-caleg yang tersohor itu tidak terlalu menggunakan politik uang. Makanya pengeluarannya relatif kecil ya. Jadi yang mereka keluarkan untuk nyalon itu umumnya kecil. Mereka umumnya lebih bermain pada pendekatan kampanye yang bersifat konvensional. Ya. Tetapi lagi-lagi banyak caleg yang menggunakan politik uang, dan itu menjadi salah satu yang membedakan mengapa akhirnya ada caleg meskipun tidak terlalu populer itu bisa melenggang ke Senayan. Prof Burhan, kalau dari dua nama ini, Prof Burhan, ada Mas Bedu dan juga Mbak Sheryl Tanzil, analisa dari Mas Burhan seperti apa? Kita lihat dari kualitas, mungkin kinerja mereka, ide gagasannya. Silakan, Prof Burhan. Pak Bedu ya, terus terang saya sudah cek di Dapil DKI 2, itu nama yang dipakai Harabdu memang, betul tuh. Jadi saya kira banyak pemilih yang tidak tahu nama Harabdu ini siapa. Beberapa caleg dari kalangan artis sampai mengubah nama untuk memastikan ya nama populer yang dikenal oleh publik itu ada di kertas suara. Nah, caleg DPR RI itu kan tidak seperti caleg DPD yang ada fotonya. Caleg DPR RI itu atau DPRD provinsi maupun kota itu cuma ada namanya. Jadi kalau misalnya nama Harabdu tidak ada fotonya, orang mungkin nggak kenal siapa itu Bedu Thohar. Ya. Selain tentu saja ada rival internal dari Gerindra yang sudah malang melintang ya di Dapil DKI 2. Nah, untuk Sheryl memang terutama soal ini ya, Sheryl ini kan punya rival internal yang sangat populer. Grace Natali ini salah satu caleg 2019 yang mendapatkan suara terbanyak Dapil DKI 3 dan maju lagi di Dapil yang sama. Jadi memang tidak mudah melawan rival dari satu partai yang juga punya popularitas tinggi, apalagi berasal dari kampung sendiri ya. Jadi di situ saya kira yang membuat Sheryl atau Bedu ya itu tidak cukup kompetitif, terutama ketika bertarung di 2024. Tapi lagi-lagi kan masih ada waktu ya buat keduanya untuk maju lagi 2029 kalau tidak kapok dan trauma gitu, dengan pengalaman sekarang.
Oke, baik. Nah, ini ada kesempatan nih meskipun sekarang kita masih menunggu sih, kita nggak judgement akan seperti apa hasilnya. Tapi ke depan akan maju lagi nggak? Mas Bedu dulu deh, saya tanya ke depan 2029 akan maju lagi kah? Dan mungkin udah pakai nanti namanya Bedu Harapdu gitu. Ya, bagus. Idenya bisa digunakan tuh namanya Bedu Harapdu. Jadi persiapannya bisa dari sekarang. Dan pasti maju lagi karena saya ikut Pak Prabowo 2 kali kalah, ketiga menang. Maju lagi ya. Kalau Mas Bedu maju lagi. Kalau Mbak Sheryl Tanzil nggak trauma kan Mbak ya? Biasa lah ini ya Mbak Sheryl Tanzil ya. Sejauh ini kami ada hitung-hitungan di internal partai ya, kenapa kita menempatkan 4 orang tokoh dari DPP untuk bertarung di dapil yang sama. Karena kita merasa memang DKI 3 ini ceruk yang sangat besar dan kami memang targetnya adalah 2 kursi. Baik, terima kasih banyak Mbak Sheryl Tanzil dan juga Mas Bedu. Kami doakan karena ini proses rekapitulasi masih terus berlangsung, belum 100%. Masih ada yang namanya peluang hati saya. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti hasil real count setelah dinyatakan 100% suara yang masuk dan dilakukan penghitungan. Nanti kita tunggu saja. Dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kami, Prof. Burhan, Mbak Sheryl, kemudian juga Mas Bedu. Selamat petang semuanya.